Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali bersama saya Penginjil Krishna di dalam program Bagaimana. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kunci dari hidup yang berhasil. Mari saya ajak kita melihat bersama-sama dari Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-8. Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya percaya setiap kita ingin memiliki hidup yang berhasil. Nah, bagaimana caranya? Apa rahasianya supaya kita dapat memiliki hidup yang berhasil? Nah, pendengar sekalian, pernahkah Anda mendengar sebuah cerita tentang menjual sisir kepada biksu? Nah, suatu kali ada 3 orang yang melamar kerja di sebuah perusahaan marketing. Dan untuk dapat diterima di perusahaan tersebut, maka ketiganya diberi sebuah ujian. Ujian itu adalah mereka harus menjual sisir kepada biksu. Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya biksu itu memiliki potongan rambut yang sangat pendek. Bahkan tidak jarang dari mereka yang tidak memiliki rambut. Dan tentu saja menjual sisir kepada biksu itu menjadi tantangan atau sebuah masalah besar. Orang yang pertama, ia hanya berhasil menjual 1 sisir. Dan itu pun dibeli oleh seorang biksu karena ia merasa iba. Sedangkan orang yang kedua berhasil menjual 10 sisir. Akan tetapi ia tidak menjualnya kepada biksu sesuai tantangan. Tetapi ia menjualnya kepada para turis yang rambutnya berantakan karena lama terkena hembusan angin. Lantas bagaimana dengan orang yang ketiga? Orang ketiga tersebut ternyata berhasil menjual sisir sejumlah 500 buah. Tentu saja ia adalah pemenang dari tantangan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya ia dapat berhasil menjual 500 buah sisir kepada biksu, kepada seorang biksu. Nah, ia menemui kepala biara lalu meyakinkan bahwa sisir ini bisa sangat bermanfaat bagi biksu-biksu tersebut. Yaitu dengan menjadi sebuah souvenir di komplek biara untuk para pengunjung. Bahkan ia juga menawarkan cara unik agar sisir menjadi souvenir yang lebih berharga. Yaitu dengan menyarankan kepada kepala biara tersebut untuk membubuhkan tanda tangan di atas sisir itu. Dengan demikian, maka sisir itu memiliki nilai tambah. Nah, pendengar sekalian, dari cerita tersebut kira-kira apa yang menjadi kunci keberhasilan dari orang yang ketiga? Ada 2. Yang pertama adalah ketekunan. Jelas, ketekunan sangat dibutuhkan untuk kita mencapai keberhasilan. Tetapi bukan hanya tekun. Kita membutuhkan hal yang kedua, yaitu apa? Hikmat atau cara dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita melihat ketiga orang tersebut, baik orang pertama, orang yang kedua, mereka adalah orang yang tekun. Apalagi orang yang pertama, walaupun dia hanya berhasil menjual 1 buah sisir, tetapi itu menunjukkan ketekunannya, yaitu dengan apa? Dikatakan bahwa sisir itu terjual karena biksu yang merasa iba dengan dia. Maka jelas bahwa biksu itu melihat sebuah ketekunan dari orang yang pertama. Tetapi sayangnya orang pertama dia hanya tekun, tetapi dia tidak memakai akalnya. Berbeda dengan orang yang kedua dia tekun, dia memakai akalnya, tetapi salah. Karena ia tidak menjual sesuai dengan tantangan, dengan tujuannya, yaitu kepada para biksu, tetapi dia menjual kepada para turis. Sedangkan yang ketiga,
Ia melakukan dengan ketekunan dan dia memakai akal hikmat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Rahasia yang sama yang diberikan Yakobus kepada setiap kita yang ingin memiliki hidup yang berhasil. Bukan sekedar berhasil di dalam pekerjaan atau relasi, tetapi Yakobus memberikan kita rahasia tentang keberhasilan dalam hidup itu sendiri, yaitu hidup yang menyenangkan Allah. Bagaimana kita berhasil hidup yang memuliakan Allah, hidup yang bergantung penuh percaya kepada Allah. Itulah hidup yang berhasil. Nah, maka bagaimana caranya? Yang pertama kita akan melihat, yang pertama adalah jelas. Ketekunan, ayat 2-4. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Apa yang membuat kita itu sempurna, membuat kita utuh dan tidak kekurangan suatu apapun, yaitu apa? Ketekunan. Maka ketekunan itulah yang perlu kita miliki. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memiliki ketekunan itu. Karena seringkali ketika kita menghadapi masalah hidup, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita tidak tekun. Kita menyerah. Maka bagaimana caranya kita dapat memiliki ketekunan itu? Ayat kedua, Yakobus memberikan jawabannya. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa rahasianya supaya kita memiliki ketekunan? Yaitu anggaplah atau lihatlah itu sebagai suatu kebahagiaan. Yaitu apa? Cara pandang kita terhadap pergumulan. Itu penting. Bagaimana kita memandang masalah hidup, pergumulan hidup, itulah yang penting. Setiap orang pasti punya masalah atau pergumulan. Tetapi kenapa ada yang berhasil dan kenapa ada yang tidak? Bukan karena mereka yang berhasil tidak punya tantangan atau masalahnya lebih ringan, tidak. Tetapi bagaimana mereka memandang, cara pandang mereka dalam melihat masalah itu. Itulah yang membuat perbedaan. Contoh yang lain, Israel dan Daud. Ketika mereka menghadapi Goliat, baik Israel dan Daud, mereka memiliki masalah yang sama, yaitu orang Filistin dan Goliat. Tetapi masalah mereka sama, tetapi cara pandang mereka dalam melihat masalah itu yang berbeda. Itulah kenapa Daud mengalami kemenangan atas Goliat, menang atas masalahnya. Kenapa? Karena Daud melihat memakai cara pandang yang berbeda di dalam melihat masalah. Orang yang berhasil bukan tidak punya masalah. Orang yang berhasil bukan juga masalahnya jauh lebih ringan daripada yang lain. Tetapi mereka melihat masalah atau pergumulan sebagai sesuatu yang membangun mereka. Itulah yang membuat kita menjadi tekun dan berani menghadapi masalah hidup. Pendengar sekalian, masalah dan pergumulan itu punya dua sisi. Merusak tetapi juga membangun. Maka sisi mana yang kita lihat? Karena sangat disayangkan banyak orang Kristen tidak bertumbuh karena mereka tidak melihat masalah dan pergumulan hidup itu sebagai sarana bertumbuh. Padahal Yakobus mengatakan adalah itu untuk menumbuhkan iman kita. Sebaliknya, orang Kristen melihat masalah dan pergumulan hidup, mereka cenderung lari atau menyerah kepada keadaan. Mari pendengar sekalian, pada hari ini saya mau mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita dalam melihat masalah hidup, pergumulan hidup kita. Dan untuk itu kita mesti mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengisi pikiran kita, maka cara pandang dunia, ketakutan dan kekhawatiran dari dunia itu akan menghimpit kita. Dan itu tidak bisa membuat kita bertumbuh. Sama seperti benih yang jatuh di semak belukar. Kekhawatiran, ketakutan, pergumulan hidup menghimpit dia sehingga ia tidak bisa bertumbuh. Hari ini kita belajar satu rahasia tentang ketekunan. 2 minggu lagi kita akan belajar kunci yang kedua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami, Tuhan, bagaimana caranya kami boleh memiliki hidup yang berhasil. Hidup yang dapat menyenangkan Engkau, hidup yang dapat memuliakan Engkau, hidup yang sungguh benar-benar berhasil. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengubah cara pandang kami
Kiranya firman Tuhan itulah yang boleh menolong kami, mengubah pikiran kami, menjaga pikiran kami, dan menaungi pikiran kami sehingga ada damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh bertekun di dalam setiap masalah dan pergumulan hidup yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam setiap kami. Bukan untuk menghancurkan kami, tetapi sebaliknya membuat kami bertumbuh di dalam iman. Sehingga kami boleh sempurna dan utuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.